Selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman-Nya. Oh Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hidup yang masih Engkau anugerahkan kepada kami sampai detik ini. Dan terima kasih untuk waktu yang indah di pagi hari ini. Tuhan mengizinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, baharui hati dan pemikiran kami, supaya sungguh kami bisa memahami firman-Mu dengan baik dan dituntun dalam melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 53 ayat 2 sampai ayat 7. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Allah memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada orang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang, sekaliannya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah orang-orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Allah? Di sanalah mereka ditimpa kejutan yang besar, padahal tidak ada yang mengejutkan. Sebab Allah menghamburkan tulang-tulang para pengepungmu. Mereka akan dipermalukan, sebab Allah telah menolak mereka. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Allah memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Demikian firman-Nya. Saudara-saudara, renungan pagi edisi 3 Agustus 2020. Pengakuan akan Tuhan terlihat dalam tindakan nyata. Saudara-saudara, bukan menjadi hal baru lagi bahwa ada orang yang kelihatan sangat agamais, tetapi kelakuan sangat jauh dari apa yang dia percayai. Bahkan tidak sedikit orang mengatasnamakan Tuhan untuk melakukan pembenaran tindakan jahatnya, bahkan mengatasnamakan Tuhan untuk melukai sesamanya. Saudara-saudara, banyak orang secara terang-terangan mengaku, "Aku mempercayai Tuhan." Namun meskipun mengakui keberadaan Tuhan, sebagian orang bertindak seolah-olah di dunia ini tidak ada Tuhan. Bukannya berbuat baik, mereka lebih suka melakukan kebusukan dan kecurangan yang menjijikkan. Ayat 2, fitnah misalnya, mengambil yang bukan haknya, memanipulasi, dan berbagai macam kebejatan bisa dilakukan. Bukankah tindakan demikian dapat disamakan dengan kehidupan tanpa Tuhan? Firman Tuhan menyebut orang-orang yang suka melakukan kejahatan itu sebagai orang-orang yang hidupnya tanpa kesadaran. Ayat 5. Sungguh ironis saudara-saudara, jika kita mengaku percaya Tuhan, tapi kelakuannya sebenarnya melakukan perlawanan terhadap Tuhan. Saudara-saudara, kita dituntut bukan hanya mengakui keberadaan Tuhan, melainkan hidup sesuai dengan standar Tuhan. Apalah artinya sebuah pengakuan tanpa adanya bukti yang meyakinkan? Iman tanpa perbuatan bahkan dikatakan mati. Yakobus 2 ayat 17. Jika kita hendak mau menyenangkan hati Tuhan, mari buktikan melalui perbuatan. Allah menjanjikan keselamatan dan pemulihan bagi umat yang beriman kepadanya. Ayat 6. Saudara-saudara, Roh Kudus menuntun dan memampukan kita dalam melakukan kehendaknya. Pengakuan akan Tuhan harus terlihat dalam tindakan yang nyata. Saudara-saudara, suatu perbuatan akan lebih berbicara daripada kata-kata yang banyak. Tuhan menolong kita. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami alami pada pagi hari ini. Biarlah kami ditolong oleh Roh Kudus untuk tidak hanya sekedar fasih mengakui bahwa ada Tuhan dalam kehidupan kami, tetapi biarlah Tuhan pengakuan itu akan tertuang dalam cara hidup kami yang baik, yang hidup sesuai dengan standar daripada Tuhan sendiri. Oh Tuhan,
Tolonglah kami, gerakkanlah seluruh kehidupan kami Tuhan, untuk semakin memperlihatkan kehidupan yang baik sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan, supaya kehidupan kami Tuhan bisa bermakna bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Pimpin kami sejauh hari ini Tuhan, bahkan sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.